New York Knicks memiliki fans paling gila di NBA, dan kalian pasti nggak akan percaya sebelum melihat ini. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa berapi-apinya fans Knicks setelah mereka lolos NBA Finals untuk pertama kalinya dalam 27 tahun terakhir. Mereka sudah membakar jersey di jalanan, manjat-manjat ke atas gedung, mengolok-olok musuh mereka di jalanan. Bahkan mereka sampai mengangkat dan mengoper-ngoper Spider-Man di tengah kerumunan. Kota ini sudah sangat chaos. Saking parahnya, pemerintah New York sampai harus menurunkan banyak sekali polisi ke jalanan hanya untuk menenangkan fans-fans ini. Dan itu pun sepertinya masih kurang, karena ini yang dikatakan salah satu dari mereka. Yo, New York is about to blow up when the Knicks go to the finals, bro. Look, if I'm off, I'm joining. Bahkan polisi pun juga mau ikutan dalam merayakan kesuksesan Knicks tahun ini. Tapi masih ada satu hal yang lebih gila dari semua ini. Wali kota New York, Zohran Mamdani, juga sampai ikut turun ke jalan untuk merayakan Knicks bersama fans-fans mereka. Let's go, Knicks! Let's go, Knicks! Dia juga akhir-akhir ini memutuskan untuk mencabut batas jam tidur anak-anak agar mereka bisa nonton Knicks bermain di NBA Finals tahun ini. Kalau sang wali kota juga punya passion yang tinggi terhadap Knicks, gue yakin gak bakal ada yang bisa menghentikan apapun yang akan fans Knicks lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Kalau baru lolos NBA Finals aja udah separah ini, bakal jadi apa kalau mereka berhasil jadi juara? Kayaknya patung Liberty bisa lepas dan dibakar. Bahkan kota New York bisa hancur. Tapi kenapa fans Knicks bisa jadi seberbahaya ini? Mengapa mereka semua memiliki energi dan semangat yang sangat besar bahkan sampai tidak bisa ditandingi oleh fans-fans tim NBA lainnya? Ternyata fans-fans New York Knicks ini memiliki sejarah yang panjang sampai akhirnya mereka bisa bertingkah seperti ini. Sejak dahulu, kota New York sudah sering disebut sebagai the Mecca of basketball. Ya, kota terpadat di seluruh Amerika ini bisa dibilang sebagai tempat suci dalam hal basket di Amerika. Semua orang yang tinggal di sini sudah pasti memiliki cinta dan hubungan yang kuat dengan olahraga basket. Ada lebih dari 1.800 lapangan di jalanan kota. Di tiap gang sudah pasti ada satu. Basket adalah identitas mereka. Banyak orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menonton dan bermain streetball. Bahkan legenda NBA seperti Kobe Bryant dan Kevin Durant sampai pernah bermain di salah satu lapangan jalanan di sana, yaitu Rucker Park. Kota ini juga sering memproduksi nama-nama besar pada masanya, mulai dari Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Bob Cousy, Bernard King, dan juga Chris Mullin. Dengan culture basket yang sangat kuat ini, New York Knicks jelas sudah mengalir dalam darah mereka karena Knicks adalah satu-satunya tim basket profesional yang selalu menemani keseharian mereka di kota itu. Gua nggak menganggap Brooklyn Nets berada di atmosfer yang sama dengan Knicks karena kandang asli mereka sebenarnya di New Jersey. Sudah di negara bagian yang berbeda dari New York. Tapi masalahnya, meskipun Knicks sudah memiliki culture dan fans basket yang sangat fanatik, ada satu hal besar yang terpenting yang masih kurang dari mereka. Di era modern ini, mereka sangat jarang mengalami kesuksesan yang berarti. Setelah 2 kali masuk NBA Finals di era Patrick Ewing, mereka langsung jadi tim yang sangat lemah dan selalu absen dari playoff. Kalau masuk playoff pun mereka sering langsung tereliminasi di ronde pertama. Entah bagaimana manajemen Knicks selalu gagal membangun skuad yang solid untuk kembali bermain kompetitif di NBA. Bahkan kehadiran prime Carmelo Anthony mereka sia-siakan begitu saja. Lihat saja starting lineup Knicks 10 tahun lalu. Lance Thomas, Louis Amundsen, Jason Smith. Siapa nama-nama pemain yang mereka kirim untuk melawan LeBron James dan Steph Curry ini? Bahkan di game Natal sekalipun, Knicks malah memberikan starting lineup seperti ini. Sangat memprihatinkan. Ini adalah masa-masa kegelapan untuk Knicks dan para fansnya. Mereka sering terlihat sebal dengan segala pergerakan aneh yang dilakukan pihak manajemen. Tapi yang terjadi beberapa tahun kemudian mengubah segalanya untuk mereka. Setelah Knicks mendapatkan Julius Randle, mereka mulai menemukan harapan mereka kembali karena Randle berhasil memimpin mereka untuk meraih tiket playoff lagi. Basket New York akhirnya bangkit lagi, dan tidak ada yang lebih bahagia dibanding fans Knicks untuk momen bersejarah ini. Tapi kebahagiaan itu bakal hilang dalam sekejap, karena Trae Young datang ke kota itu untuk meneror mereka dengan mengeliminasi Knicks dalam 5 game plus gestur-gestur pemicu amarah ini. Di momen inilah semua tingkat-tingkat anomali fans Knicks mulai viral karena sebuah akun bernama SideTalk mengabadikan semuanya melalui kamera. Go New York, go New York, go! We'll be back! Trae Young! Trae Young! Trae Young's born! Trae Young's born! Trae
Reaksi-reaksi para fans Knicks ini memang lucu, dan sebenarnya wajar saja karena mereka sangat kesal setelah tereliminasi di kandang mereka sendiri. Tapi ternyata ini menciptakan sebuah tren baru untuk fans Knicks, karena pada musim berikutnya, baru di game pertama di mana mereka memenangi game tersebut, mereka langsung koar-koar lagi. Boston. Are here, baby. The Knicks are here, baby. So KD, don't you regret not coming to the Knicks? Don't you regret not coming to the Knicks? Trae Young. Knicks dan para fansnya sudah bagaikan raksasa yang tertidur. Setelah bertahun-tahun jadi tim yang lemah, sekarang mereka menunjukkan betapa pentingnya kesuksesan Knicks dalam kehidupan mereka. Tapi semua ini masih permulaan saja, karena yang terjadi setelah itu bakal membuat satu New York makin menyala lagi. Knicks langsung all in untuk mengubah nasib mereka di NBA. Mereka merekrut Jalen Brunson, men-trade Randle untuk Karl Anthony Towns, mendapatkan pemain-pemain kunci mulai dari Josh Hart, OG Anunoby, dan akhirnya Mikal Bridges. Setelah sekian lama, Knicks akhirnya memiliki susunan starting lineup dan roster yang kuat. Tapi ada satu hal yang paling penting dari semua pergerakan itu. Mereka berhasil membangun culture dan identitas yang baru. Chemistry mereka sangat kuat. Bahkan Brunson, Hart, dan Bridges sudah pernah bermain bersama di NCAA dan sempat jadi juara saat itu. Knicks mulai memenangi banyak sekali game secara konsisten. Dan di playoff jauh lebih baik lagi. Musim lalu, Knicks berhasil lolos ke final wilayah untuk pertama kalinya sejak tahun 2000. Itu mereka lakukan dengan mengeliminasi salah satu rival terbesar mereka, Boston Celtics. Dan tebak apa yang fans Knicks lakukan setelah itu? Kalian tidak akan menyangkanya. Berselancar di tengah kerumunan menggunakan pagar, menuangkan satu botol madu penuh ke mulut, dan bagaimana orang ini bisa berada di atas Jumbotron. Tapi yang satu ini juga nggak kalah menarik. Bahkan kondektur kereta api pun juga sangat membenci Celtics. Namun kegilaan para fans Knicks ini gak cuma berlangsung di kota mereka saja. Mereka juga sering memenuhi arena tim NBA lain ketika Knicks menjalani pertandingan tandang. Ronde kedua melawan Sixers tahun ini salah satu contohnya. Kalian dengarkan saja cuplikan ini. Knicks sudah seperti bermain di kandang mereka sendiri. Gak cuma para fans Knicks saja yang berhasil menginvasi arena musuh, para artis dan selebriti mereka juga melakukan hal yang sama. Dan kalian juga harus melihat yang satu ini. Saat fans Sixers ingin keluar dari arenanya sendiri, ada banyak sekali fans Knicks yang sudah menunggu dan ingin membulinya. Benar-benar gak masuk akal. Dan yang terjadi di New York pada saat yang bersamaan, gua cuma bisa ketawa ngeliat semua ini. Para fans Knicks telah memberikan dampak yang serius ke semua musuh mereka. Sampai akhirnya, Cleveland Cavaliers, musuh Knicks di wilayah tahun ini, melakukan suatu hal yang terlihat konyol cuma agar mereka tidak dibully oleh fans Knicks. Setelah Knicks unggul 2-0 dari Cavs, seri berpindah ke Cleveland dan sudah pasti fans Knicks akan menjajah arena itu. Sebelum game ketiga dimulai, Cavs sampai mengupload postingan untuk mengingatkan para fans mereka cara menjadi fans NBA pada umumnya. Pakai kaos gratis yang disediakan di kursi, teriak "Let's go Cavs" dari awal game, teriak defense saat Knicks memegang bola. Fans Knicks sampai memaksa Cavs membuat semacam buku panduan untuk fans mereka. Dan ya, itu tidak membantu sama sekali. Fans Knicks tetap menguasai arena itu. Apalagi dengan Cavs yang sudah hancur lebur bahkan sampai kelihatan sudah menyerah di lapangan. Fans Cavs sudah tidak berkutik lagi. Hampir semua fans mengerumuni jalanan di kota New York setelah Knicks sapu bersih Cavs di game keempat. Ini sudah terlihat seperti parade juara padahal mereka masih belum memenangi gelar itu. Dan kalau menurut kalian ini masih kurang berbahaya, orang-orang yang turun ke jalan bahkan sampai ada yang harus dipenjara karena aksi mereka yang terlalu berlebihan. Tapi mau bagaimanapun, fans Knicks memang layak untuk menikmati saat-saat seperti ini. Mereka sudah menantikan momen ini setelah 27 tahun menerima nasib sial yang bertubi-tubi. Kalau mereka berhasil mengalahkan Spurs dan Victor Wembanyama di NBA Finals, kita dengarkan saja peringatan dari salah satu fans mereka ini. Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.